Penyesalan suami arogan. Bab 69. Davia dan Haikal sibuk dengan laptop mereka. Meretas CCTV jalanan di sepanjang lokasi kejadian di jalanan itu. Setelah dilihatnya polisi dan warga lokal berkerumun melihat mobil derek dan mobil ambulans beserta tim medis melakukan evakuasi korban, Davia meminta pasangan lain untuk berkemas agar segera meninggalkan tempat piknik dadakan itu. "Ayo kita pulang," titah Davia. Tanpa banyak tanya semua masuk ke mobil mereka masing-masing. Davia dan Haikal, Wira dan Lira. Yang lain juga begitu. 5 mobil bergerak meninggalkan pantai itu berjalan beriringan. Kelima wanita itu memilih tidur karena kelelahan, sementara para suami yang menyetir mobil mereka masing-masing. "Istirahatlah sayang. Kamu yang paling lelah dari kami semua. Terima kasih sudah menjaga jiwa dan ragamu untukku dan anak-anak kita. Aku mencintaimu baby," ucap Haikal sambil mengelus pipi mulus Davia. Wanita ini sengaja melepaskan jilbabnya agar suaminya bebas menikmati wajah dan mahkotanya. Ditambah lagi bibirnya Davia sedikit terbuka bagai kelopak mawar yang merekah. Haikal mengusap dengan jempolnya sedikit menekan bibir kenyal itu hingga membuat Davia mengerang sambil menggeliat. "Aku tidak sabar untuk bercinta denganmu, Davia. Kalau sudah tenang seperti ini, otakku tidak jauh dari ranjang," lirih Haikal sambil tersenyum sendiri. Masing-masing suami sempat melirik bidadari mereka yang tidur terlelap dengan kursi mobil direntangkan ke belakang. Menutupi tubuh mereka dengan selimut karena udara yang cukup dingin di luar sana. Bagi pria tidak ada kata lelah jika ditemani para wanita mereka. Alhamdulillah. Beruntunglah kalian juga ikut hingga misi ini terasa begitu manis walaupun sampai saat ini jantungku masih belum berdetak normal, gumam Arlen sesekali melirik sang istri seperti putri tidur. "Kamu sangat cantik baby," puji Arlan melihat wajah Nadine. Setibanya di villa, kakek Abdullah dan Tuan Rusli keluar menyambut kedatangan kelima pasangan itu. Mereka menyalami dan memeluk sayang kedua pria beda generasi itu. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanya kakek Abdullah walaupun mereka sudah menyaksikan berita pagi ini tentang para mafia itu. "Alhamdulillah kakek, semua berjalan lancar berkat Allah SWT," jelas Wira pada kakek Abdullah. Di berita yang kami nonton pagi ini, wartawan dan pihak kepolisian menyimpulkan banyak hal, bahwa para mafia itu sedang bertempur untuk memperebutkan pasar gelap mereka saat melakukan transaksi barang haram, ucap Tuan Rusli. "Syukurlah kalau begitu," ucap Devan sambil menguap lebar. Sementara itu, Davia masuk ke kamarnya sambil menarik tangan suaminya. Dia harus memeriksa sesuatu di laptop. Saat melihat Davia membuka lagi laptopnya, Haikal langsung melarangnya. "Sayang, bisakah kamu istirahat sebentar dan melihatku saja hari ini? Aku minta waktumu untuk memperhatikan aku. Kembali ke tugas awalmu yaitu mengurusku." Haikal menutup lagi laptop miliknya Davia. Menyadari kesalahannya barusan membuat Davia spontan minta maaf lalu menebusnya dengan sesuatu yang dibutuhkan suaminya saat ini adalah tubuhnya. Tahu kalau tubuhnya adalah salah satu cara untuk mengembalikan semua struktur otak mereka yang sempat menegang dan kini sudah kurang pelumasnya untuk berpikir lagi. Hanya dengan bercinta, maka manusia menghasilkan kembali 4 hormon yang sangat dibutuhkan dalam hidup mereka yang sudah berumah tangga. Hormon endorfin yang biasanya cuma keluar pada waktu olahraga, kemudian dopamin hormon yang bikin kita merasa happy,
terus hormon yang lainnya lagi adalah hormon oksitosin dan hormon cinta. Orang akan tetap terlihat awet muda jika mengatur frekuensi bercintanya dengan pasangannya secara rutin. Paling bagus setiap hari dan sekurangnya 3 kali dalam seminggu. Apalagi pasangan yang tidak mengedepankan ego karena keduanya saling bekerja sama untuk saling memberikan kenikmatan pada pasangannya. Sepertinya kakek Abdullah dan Tuan Rusli harus menunda dulu obrolan mereka dengan kelima pasangan itu karena alasannya pasangan itu yang mau istirahat, padahal adalah ingin melepaskan ketegangan mereka dengan sesi bercinta. Butuh 2 jam kelima pasangan itu menyelesaikan ritual ranjang mereka plus mandi dan berpakaian santai keluar dari kamar itu. Sementara Alif terlihat diam dengan wajah cemberut duduk di tepi danau ditemani Tuan Rusli yang sedari pagi tidak bisa membujuk bocah kecil ini. Lea yang merupakan ahli psikologi harus turun tangan menangani Alif. "Ayah, biar aku saja yang menangani Alif," pinta Lea. "Iya nak." Tuan Rusli meninggalkan menantunya dan Alif. "Apakah aku boleh duduk di sini, Alif?" tanya Lea pada Alif yang terlihat murung. Pria kecil itu hanya mengangguk. "Mengapa aku bisa berada di tempat ini, Tante? Apakah kalian berasal dari Indonesia?" tanya Alif. "Kami adalah keluargamu Alif. Kami sengaja datang menjemputmu karena ibu kandungmu sangat merindukanmu," ucap Lea. "Apakah ayahku akan datang ke sini menjemputku dan kita pulang bersama ke Indonesia?" cecar Alif. "Apakah selama ini ayahmu sangat baik padamu, Alif?" tanya Lea. "Ayah hanya menyayangi aku dengan memberikan aku mainan dan makanan. Selebihnya aku tidak pernah merasakan perannya sebagai ayah penyayang yang memberikan kasih sayang yang aku butuhkan darinya. Uangnya bisa membelikan apapun untukku, tapi bukan itu yang aku inginkan darinya. Apalagi ponsel itu sudah merebut perhatian ayahku dariku. Jadi aku lebih sayang pada ponsel karena dia satu-satunya yang menghiburku." Jelas Alif begitu kritis membuat Lea merasa tersudut sebagai seorang ibu dari satu putra. Astagfirullah. Inilah yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak saat ini yang tidak disadari oleh orang tuanya bahwa mereka butuh kasih sayang yang sesungguhnya bukan ponsel, batin Lea yang jadi punya ilmu baru dari Alif secara tidak langsung karena ia baru mau menulis skripsinya. "Terima kasih Alif. Akhirnya aku mendapatkan judul skripsiku dari kamu," batin Lea seraya mengusap lembut kepala Alif. "Alif, kamu akan mendapatkan kasih sayang itu dari ibu kandungmu yang saat ini sedang menanti kepulanganmu. Apakah kamu tidak merindukan ibumu?" tanya Lea. "Kata ayah mama sudah menikah lagi dan Alif akan dibesarkan oleh papa tiri yang jahat," ungkap Alif. "Ayahmu sudah membohongi kamu agar kamu membenci ibu kandungmu dan melupakan ibumu agar kamu mengikuti semua perintah ayahmu untuk menyenangkan hatinya," balas Lea. "Apakah ayahku seorang penjahat Tante?" tanya Alif membuat Lea kelabakan sendiri untuk menjawabnya. "DGG. Mau berkata jujur tapi kasihan kamunya dek karena kamu terlalu kecil untuk mengerti permasalahan orang dewasa. Tapi, bohong juga dosa jika suatu saat nanti kamu mengetahui bagaimana sepak terjangnya ayahmu seperti apa," batin Lea berpikir keras untuk mencari kata-kata yang bijak menghadapi usia Alif. Di kamar Davia sedang mencari informasi tentang jasad korban kecelakaan mobil milik Dito dengan menghubungi rumah sakit karena chips yang ditanam dalam tubuh Dito tidak memperlihatkan lagi reaksinya. Tapi tidak ada yang bisa memberikan informasi padanya.
Apakah orang ini sudah meninggal atau bagaimana? Tanya Davia sambil menunggu balasan dari pihak rumah sakit dan kepolisian. Ia akhirnya mengambil jalan pintas untuk meretas laporan medis dari tim ahli forensik di mana rumah sakit yang menangani korban kecelakaan di lokasi kejadian mobil Dito meledak. Namun tidak ditemukan informasi apapun. Tidak mungkin dia menghilang begitu saja. Dan bagaimana chips yang tubuhnya itu tidak bisa terbaca saat ini? Gelisah Davia yang merasa keluarganya belum aman tapi ia juga tidak ingin membuat keluarganya hidup dalam ketakutan. Cukup aku saja yang tahu tentang Dito, janji Davia. Ayo sayang. Kita keluar. Semuanya sudah pada menunggu. Kita akan segera balik ke Indonesia nanti malam, ucap Haikal. Iya Hubi. Tang Yu. Davia dan Haikal bergabung lagi dengan yang lainnya. Seperti biasa para Sri Kandi ini memasak makan siang dan mempersiapkan makan malam mereka untuk kembali ke Indonesia. Makan siang hari ini adalah ayam panggang dan ikan bakar. Kakek Abdullah sempat mendatangi peternakan ayam warga lokal untuk membeli 10 ekor ayam untuk disembelih sendiri. Mereka harus hati-hati membeli daging ayam maupun daging sapi karena terlihat halal tapi belum tentu pengolahannya benar. Entah itu cara penyembelihan hewan yang tidak dibaca atas nama Allah atau dimasak dengan kuali yang tidak bisa dijamin tidak bercampur dengan daging yang haram dimasak dengan wadah yang sama. Belum lagi bumbu yang digunakan apakah halal untuk dikonsumsi mereka atau tidak, itulah mengapa Davia sangat teliti dengan apa yang mereka akan makan. Prinsip Davia, jika dari makanan saja tidak dijaga sumber halal dan haramnya, maka di otak manusia akan bekerja tidak sesuai dengan ketetapan aturan Allah. Terlepas manusia itu akan bermaksiat kepada Allah, setidaknya apa yang dimakan mereka harus diperhatikan kehalalannya sesuai dengan keyakinan mereka sebagai Muslim. Kak Davia. Nanti kita berenang di danau ya abis masak, pinta Lira. Mau makan dulu atau mau berenang dulu? Tanya Nadine pada kakak iparnya itu. Maunya bagaimana? Tanya Celia. Keempatnya menatap wajah Davia yang sedang menghidangkan makanan. Walaupun tangannya bergerak dengan lincah menghidangkan ayam bakar, ikan bakar dan tumisan sayur-sayuran segar di atas piring, namun pikiran Davia sedang tidak berada di situ. Nadine menyentuh pundak Davia karena Nadine sudah hafal dengan perangai keseharian Davia jika punya masalah selalu saja tidak mendengar orang bicara. Mbak Davia, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Nadine membuat Davia tersentak. Iya. Ada apa? Tanya Davia membuat keempat gadis itu paham Davia sedang melamun. Kakak mau berenang enggak? Mau makan siang dulu atau berenang dulu? Sekalian hiburin Alif Kak, Imbu Lea. Baiklah. Ajak suami kita. Kita berenang dulu baru makan siang. Setelah itu kita istirahat dan kembali ke kota menuju bandara. Kita pulang ke tanah air malam ini, ucap Davia. Weh. Asyik kita berenang. Sorak keempat gadis itu dan langsung menghampiri suami mereka. Davia harus menerbangkan drone untuk memastikan tidak ada yang mengintai mereka saat ini. Setelah diyakinkan aman, ia segera bergabung dengan yang lainnya. Alif. Ayo nak kita berenang. Ajak Davia. Aku tidak punya baju ganti, sahut Alif. Aku sudah menyiapkan baju untukmu. Ayolah. Kita bersenang-senang sebelum kembali ke Indonesia. Ucap Davia. Aku ingin bertemu dengan ayahku. Bisakah tante menghubungi ayahku sebelum kita kembali ke tanah air? Tanya Alif.
Ayahmu menunggu kita di Indonesia. Ia tidak bisa menghubungi kamu karena ada pekerjaan penting yang harus ia selesaikan. Apakah kamu paham, Alif? Tanya Davia. Baiklah. Kalau begitu aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Mama. Aku kangen sama Mama, ucap Alif. Iya nak. Kita akan bertemu dengan ibumu, janji Davia. Keduanya mulai masuk ke dalam danau. Haikal menjaga keduanya karena pasangan lain sibuk menikmati kebersamaan mereka. Davia tetap berenang dengan jilbabnya. Puas berenang, mereka kembali merapikan diri dan siap menyantap makan siang. Apakah kamu sudah hubungi kopilot Arlen untuk kepulangan kita malam ini? Tanya kakek Abdullah. Sudah kakek. Aku juga sudah menghubungi menara ATC untuk keberangkatan kita nanti malam, ucap Arlen. Terima kasih Arlen, ucap kakek. Dengan senang hati kakek, balas Arlen. Jika keluarga besarnya merayakan kemenangan mereka dalam misi ini, namun tidak dengan Davia. Hatinya masih diliputi dengan rasa cemas yang mendalam. Bukan Davia namanya kalau tidak bisa menyembunyikan kegundahannya depan semua orang. Malam tiba, keluarga ini sudah tiba di bandara. Karena menunggu antrian di landasan pacu, pesawat terpaksa menunda keberangkatan mereka. Semua koper mereka sudah lebih dulu diantar ke bandara oleh asisten Reno dan Tuan Rusli, jadi mereka hanya membawa diri saja ke bandara. Tidak lama kemudian, Arlen meminta rombongan itu menunggu di area bandara dengan cara berjalan menyusuri konter makanan atau souvenir yang ingin dibeli para gadis itu. Davia memperhatikan sekitarnya. Ada beberapa orang pria yang sedari tadi memperhatikan mereka. Tidak ingin membuat semuanya khawatir, Davia beranjak dari tempat duduknya. Ia hanya minta izin pada suaminya mau ke toilet. Sayang, aku ingin ke kamar toilet. Sepertinya perutku sedang bermasalah, izin Davia dan Haikal tidak masalah melepaskan istrinya pergi ke toilet sendiri karena dipikir sudah aman kini. Silahkan sayang. Apakah mau diantar? Tawar Haikal. Jangan tebar pesona di depan toilet wanita. Larang Davia. It's okay. Haikal menaikkan kedua bahunya mengizinkan Davia pergi. Entah mengapa, Reno menangkap ada yang tidak beres dengan Davia. Ia menunggu sampai Davia tak terlihat dan ingin mengikuti kakak iparnya itu.